Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam acara Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Paman tiri dan ayah kandung ruda paksa gadis 15 tahun di Lampung Tengah. Seorang gadis berusia 15 tahun inisial S diruda paksa paman tiri dan ayah kandung. Sedikitnya korban mengalami tindak ruda paksa oleh paman dan ayah kandungnya di Lampung Tengah sebanyak 14 kali yang berlangsung sejak Desember 2023 hingga Juli 2024. Kedua pelaku ruda paksa tersebut kini ditetapkan tersangka setelah diamankan dan jalani pemeriksaan di Polres Lampung Tengah. Kasih Humas Polres Lampung Tengah AKP Syaidina Ali mengatakan kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polres Lampung Tengah dalam 2 tahap. Ali mengatakan awal mula tindak pidana ruda paksa terjadi saat korban berada di kediaman paman tirinya di Lampung Tengah pada 17 Desember 2023. Dikatakannya tersangka sengaja mengajak korban menginap di rumahnya karena sudah ada niatan jahat. Ali mengatakan tersangka paman tiri memaksa korban melakukan hubungan suami istri meskipun korban menolak. Ia melanjutkan setelah lama memendam rasa takut dan trauma, korban akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut. Korban, kata Ali, melaporkan perbuatan paman tirinya kepada ayah kandungnya pada Kamis 11 Juli 2024. Namun, ucap Ali, respon ayah kandung justru tambah bejat, tak ubahnya seperti yang dilakukan oleh paman tirinya. Dikatakannya, sang anak pun yang niatnya mencari perlindungan dari sang ayah, malah justru kembali menjadi korban. Mirisnya, dengan tega tersangka ayah kandung berkali-kali meruda paksa buah hatinya sendiri. Aksi tersebut berlangsung dari Jumat 19 Juli 2024 hingga Jumat 26 Juli 2024 di rumah keduanya. Melihat kejadian tersebut, akhirnya Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Lampung Tengah mengambil tindakan dengan melaporkan kedua tersangka ke Polres Lampung Tengah. Selain itu, katanya korban pun kini mendapatkan perlindungan dan menjalani pemulihan trauma mental. Ali mengatakan tersangka ayah kandung diamankan hari Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, sementara tersangka ayah kandung ditangkap di hari yang sama pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, kata Ali, kedua tersangka kini diamankan di Polres Lampung Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut. Lakukan berapa kali? Kawannya udah dapat berapa kali kamu? Berapa kali? Di mana aja? Di rumah siapa? Kamu paksa? Iya, yang ngajak. Kamu ngajakin kamu? Beneran yang ngajakin. Sementara untuk kabar terbarunya, Tribuners, korban ruda paksa ayah kandung dan paman Lampung Tengah kini di rumah aman. Korban ruda paksa ayah kandung dan paman tiri saat ini tinggal di rumah aman Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Lampung Tengah. UPTD PPA Lampung Tengah memberikan tempat aman untuk S berusia 15 tahun sebagai bentuk perlindungan dan pulihkan psikologis usai jadi korban ruda paksa ayah kandung dan paman tiri. Kepala UPTD PPA Lampung Tengah Yusrizal Indrajaya mengatakan di rumah aman tersebut korban akan dijamin keamanan dan kebutuhannya. Sebab kata dia diketahui korban merasa takut dan enggan pulang ke rumah pasca kejadian ruda paksa yang dialami sejak dari bulan Desember hingga Juli 2024. Yusrizal mengatakan pendampingan kesehatan mental yang akan dilakukan UPTD PPA diantaranya dengan melakukan asesmen psikologi dari tenaga ahli. Proses tersebut katanya akan dilakukan bertahap hingga sambil melakukan pemulihan mental. Dikatakannya UPTD menilai bahwa kasus yang dialami korban cukup memilukan. Sejauh ini, kata dia, pihaknya telah berupaya meminimalisir kejadian pemerkosaan melalui pelayanan terpadu berbasis masyarakat. Hal itu pun didukung dengan sosialisasi yang dilakukannya. Dirinya berharap orang tua sadar akan pentingnya perhatian kepada anak dan peduli dengan masa depannya. Lakukan berapa kali? Kawannya udah dapat berapa
Berapa kali kamu? Berapa kali? Di mana aja? Di rumah siapa? Kamu paksa, kamu paksa. Kamu ngajakin kamu? Beneran yang ngajakin. Seorang gadis berusia 15 tahun inisial S diruda paksa paman tiri dan ayah kandung. Sedikitnya korban mengalami tindak ruda paksa oleh paman dan ayah kandungnya di Lampung Tengah sebanyak 14 kali yang berlangsung sejak Desember 2023 hingga Juli 2024. Kedua pelaku ruda paksa tersebut kini ditetapkan tersangka setelah diamankan dan jalani pemeriksaan di Polres Lampung Tengah. Baik, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan, Fajar. Baik, Fajar, bisa dijelaskan apa motif pelaku sebenarnya? Benar sekali bahwa seorang gadis 15 tahun di Lampung Tengah menjadi korban ruda paksa oleh ayah kandung dan paman tirinya secara bergantian. Hal tersebut pun terjadi sejak bulan Desember 2023 hingga Juli 2024 dan kini kedua tersangka tersebut telah diamankan Polres Lampung Tengah. Dan Polres Lampung Tengah pun mengungkap motif yang dilakukan oleh paman tiri dan ayah kandung hingga tega melakukan aksi ruda paksa terhadap anak yang saat ini pun masih bersekolah tersebut. Kasih Humas Polres Lampung Tengah AKP Saidina Ali mengatakan bahwa motif yang dilakukan oleh paman tiri yang notabene melakukan aksi ruda paksa pertama kali sebelum kemudian dilakukan oleh ayah kandung, yakni dengan sengaja meminta korban yang berinisial S berusia 15 tahun untuk menginap di rumahnya. Dan pada saat korban mau diajak menginap di rumahnya, tersangka paman tiri ini meminta korban atau memaksanya menonton video porno atau video yang tidak senonoh. Hal itu pun sempat ditolak oleh korban karena tidak ingin dirinya menonton video tersebut, namun tersangka paman tiri ini memaksanya, akhirnya mau melakukan yang diinginkan oleh tersangka. Alhasil dari paksaan tersebut, tersangka pun melanjutkan tindakannya yang hingga nekat melakukan aksi ruda paksa di rumah paman tirinya kepada S hingga berulang kali. Diketahui Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap aksi yang dilakukan paman tiri tersebut, yakni sebanyak 6 kali aksi ruda paksa, maksud kami 8 kali aksi ruda paksa yang dilakukan oleh paman tiri. Hal itu pun kini kasus tersebut pun telah ditangani Polres Lampung Tengah dan tersangka paman tiri berhasil diamankan. Ganti. Baik, Fajar, lalu bagaimana kronologis penangkapan tersangka? Baik, setelah adanya aksi tindak pidana ruda paksa yang dilakukan oleh paman tiri kepada S berusia 15 tahun, korban lalu berniat untuk melaporkan aksi yang dilakukan oleh paman tirinya kepada sang ayah atau ayah kandung. Korban bercerita kepada ayah kandung, tepatnya di bulan Juli 2024, korban S mengadu kepada ayahnya telah menjadi korban ruda paksa oleh paman tiri. Setelah ayahnya mendengar tentang aduan dari anaknya tersebut, sang ayah bukannya melakukan perlindungan, namun justru sang ayah kandung juga melakukan perbuatan bejat tersebut, yakni melakukan atau meruda paksa anak kandungnya sendiri dari bulan Juli hingga tanggal 26 Juli 2024 sebanyak 6 kali. Hal itu pun tentu membuat korban atau anak kandungnya merasa terpukul dan mengalami tekanan mental. Namun di titik tersebut korban belum berani melaporkan kepada siapapun. Akhirnya pada saat korban bersekolah, korban pun terpaksa bercerita kepada gurunya. Hal itu bermula ketika korban atau yang berinisial ini selesai menjalani kegiatan belajar mengajar. Korban tidak langsung pulang ke rumahnya karena bingung hendak pulang kemana. Kemudian S
dengan memberanikan diri mengadukan kejadian tersebut kepada gurunya dan sekaligus meminta perlindungan. Dari situlah S kemudian bercerita tentang apa yang dialaminya, yakni telah menjadi korban ruda paksa oleh paman tiri dan ayah kandung dengan total kejadian sebanyak 14 kali. Hal itu pun kemudian diteruskan oleh pihak guru kepada pihak yang menangani kasus anak, yakni Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Tengah. Dari kedua lembaga tersebut kemudian melakukan koordinasi dan melakukan penjemputan terhadap korban karena diketahui korban ini tidak berani pulang dan tidak tahu harus mengadu dan meminta perlindungan kepada siapa karena sudah tidak percaya terhadap keluarganya. Lalu dari pihak UPTD PPA pun memberikan rumah aman, dan rumah aman ini menurut Ketua UPTD PPA Yusrizal Indrajaya, rumah aman disediakan oleh UPTD PPA sebagai bentuk perlindungan terhadap korban ruda paksa atau korban kekerasan seksual untuk memberikan perawatan dan pelayanan terhadap korban hingga melakukan asesmen kesehatan mental terhadap korban. Dari situ selanjutnya UPTD PPA dan LPA melakukan pelaporan terhadap kasus tersebut ke Polres Lampung Tengah, dan pada 26 Juli 2024 tersangka paman tiri dan ayah kandung ditangkap oleh unit PPA Satreskrim Polres Lampung Tengah dan dilakukan penahanan. Fenty. Terakhir Fajar, bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah sudah mendapatkan pendampingan psikologi? Baik, setelah kasus ditangani Polres Lampung Tengah dan kedua tersangka berhasil ditangkap, UPTD PPA dan LPA saat ini fokus melakukan pemulihan kesehatan mental terhadap korban. Karena diketahui saat ini korban merasa parno atau tidak mempercayai siapapun, karena dari teman, keluarga, di sekolahnya pun dia khawatir akan aksi-aksi serupa tersebut akan terulang lagi. Pasalnya dari kejadian terakhir yang dilakukan oleh ayah kandungnya, dia merasa trauma dan mentalnya terganggu. Dan Kepala UPTD PPA Yusrizal Indrajaya mengatakan bahwa di rumah aman korban akan melakukan menjalani proses asesmen psikologi, yang mana dalam proses tersebut korban akan mendapatkan pelayanan atau pemulihan mental dari psikologi, tenaga psikologi, yakni mengetahui apa sebenarnya yang ditakutkan oleh korban dan trauma apa saja, serta hal-hal yang ia takutkan saat ini. Dari proses tersebut nanti korban akan diberikan arahan atau diberikan pemulihan supaya dia kembali bersemangat dalam menjalani kehidupan dan sedikitnya bisa mempercayai seseorang yang dapat menjadi tempat keluh kesahnya. Dan sementara ini korban pun akan tetap ada di rumah aman sampai akhirnya tim dari psikologi UPTD PPA dapat menyatakan bahwa mental korban sepenuhnya telah kembali. Dan di tempat lain pun Lembaga Perlindungan Anak, Ketua LPA Eko Yono mengatakan bahwa kasus ini sedikitnya sudah ada 2 ayah kandung yang menjadi korban, yang menjadi menjadi tersangka kasus pemerkosaan di Lampung Tengah. Kemudian juga ada 6 tersangka ayah tiri yang juga menjadi tersangka dalam kasus serupa. Hal ini menandakan bahwa saat ini orang tua banyak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan ini karena sudah mulai abai kepada anaknya sendiri. Hal itu juga diperjelas oleh pernyataan Eko yang mengatakan bahwa kasus-kasus tersebut bakal terus terjadi di Lampung Tengah khususnya apabila orang tua abai kepada anaknya. Dalam artian orang tua terlalu fokus, sibuk mengerjakan urusannya sendiri, misalkan seperti bekerja dan mencari nafkah. Padahal di samping itu juga perlu ada perhatian terhadap anak. Pasalnya, Eko mengatakan bahwa ketika anak dibiarkan tanpa perhatian dari orang tua, anak akan mencari orang yang ia percaya, baik itu temannya, pacarnya, atau bahkan orang-orang terdekat lainnya. Namun ketika hal itu dibiarkan, anak akan cenderung mengikuti
pergaulan yang bebas, dalam artian tidak terkendali dan di luar pengawasan orang tua, sehingga potensi-potensi terjadinya tindak asusila atau pemerkosaan di Lampung Tengah bakal terus terjadi. Eko juga menyebutkan selain itu juga ada 75 kasus di sepanjang tahun 2024 yang dialami oleh anak, khususnya kasus pemerkosaan. Eko pun menilai apabila hal ini tidak disikapi dengan baik dan secara masif oleh seluruh pihak yang berkepentingan atau yang berfokus di bidangnya, maka kasus asusila akan trennya makin meningkat dan 2024 akan menghasilkan banyak kali korban asusila berjatuhan. Fenty. Baik Fajar, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Baiklah Tribuners, berikut keterangan dari UPTD PPA Lampung Tengah. Masyarakat itu di setiap kecamatan kita tidak ada. Jadi kalau fungsi mereka untuk melakukan layanan dini, yang fungsinya mereka nanti ketika mengetahui mereka melakukan kami, maka kami akan turun ke lapangan. Kita sebagai apa, Bang? Kepala UPTD PPA. Makasih, Bang ya. Ya. Tanggapannya. Dari Dinas PPA selaku kepala UPTD-nya akan melakukan pendampingan dari kesehatan sampai dengan pendampingan hukum ya. Sementara ini memang untuk kepentingan korban kita taruh dia di rumah aman dulu. Dan semua yang kita berikan layanan tersebut itu kita lakukan secara gratis. Dan mungkin berapa lama proses pendampingan asesmen itu? Sampai dengan selesai, kasusnya selesai. Jadi kita lihat kebutuhannya apa yang akan kita berikan. Mungkin sempat ketemu ada traumatis nggak dari korban? Tadi baru kita lakukan asesmen psikolog, hasilnya belum dapat. Mungkin hari Senin sudah ada. Dalam asesmen nanti kita melibatkan psikolog atau apa? Sudah Melibatkan ya, psikolog. psikolog. Bang, untuk angka kekerasan anak di Lampung Tengah ini kan trennya naik sih Bang ya? Iya. Apa sih Bang penyebabnya Bang? Oh, rasa ya itu ya. Fondasi iman dari pelaku itu saya rasa memang tidak ada, saya rasa itu. Dan juga pengawasan dari keluarga terdekat itu kebanyakan memang jarang untuk mengajak komunikasi si anak, sehingga anak itu tidak tahu mengadu ke siapa. Langkah kita sendiri Bang untuk menekan angka itu sudah apa upaya kita? Kita lakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan juga sudah membentuk PATBM, menggerak pelayanan terpadu berbasis masyarakat. Itu di setiap kecamatan kita tidak ada. Jadi kalau fungsi mereka untuk melakukan layanan dini, yang fungsinya mereka nanti ketika mengetahui mereka melakukan kami, maka kami akan turun ke lapangan. Kita sebagai apa Bang? Kepala UPTD PPA. Makasih Bang ya. Ya. Seorang gadis berusia 15 tahun inisial S diruda paksa paman tiri dan ayah kandungnya. Sedikitnya korban mengalami tindak ruda paksa oleh paman dan ayah kandungnya di Lampung Tengah sebanyak 14 kali yang berlangsung sejak Desember 2023 hingga Juli 2024. Kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan dan jalani pemeriksaan di Polres Lampung Tengah. Berikut poin to poin yang sudah kami rangkum mengenai kasus ruda paksa anak di bawah umur di Lampung Tengah. Pertama, S diruda paksa oleh ayah kandung dan paman tirinya berkali-kali. Sedikitnya korban mengalami tindak ruda paksa sebanyak 14 kali. Peristiwa itu berlangsung sejak Desember 2023 hingga Juli 2024. Awalnya korban diruda paksa oleh paman tirinya. Saat melapor pada ayahnya, sang bapak malah ikut meruda paksa. Ruda paksa terkuak setelah korban bercerita ke guru, didampingi oleh LPA Lampung Tengah. Mereka lapor polisi. Pada Jumat 26 Juli 2024, ayah dan pamannya ditangkap oleh polisi.
Bu. Ini bu. Tenang aja, Bu. Ini apinya. Sementara itu Tribuners, kami langsung terhubung dengan psikolog Ibu Retno. Selamat pagi Ibu Retno. Selamat pagi. Baik Ibu, melihat dari kasus ruda paksa anak di bawah umur di Lampung Tengah ini, bahkan lingkungan rumah pun tak aman bagi perempuan dan anak ya Bu ya. Lantas bagaimana dari kacamata psikolog melihat kasus ruda paksa ini yang dilakukan oleh paman tiri dan ayah kandung? Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini memang sebenarnya saya sendiri juga turut prihatin ya. Banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan mental yang buruk yang dialami oleh orang tua, justru orang tua, sehingga dia tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk membesarkan seorang anak, ya. Harusnya anak-anak itu di bawah pengasuhan dia, itu harusnya dilakukan parenting atau pola asuh yang benar, yang kompeten, yang baik, sehingga anak itu tumbuh menjadi sehat ya, menjadi sehat dan mampu untuk tumbuh kembang dengan baik. Tetapi faktanya di lapangan banyak sekali kasus-kasus yang ada, justru orang tua itu menjadi pelaku jadi perkosaan, atau mungkin kadang-kadang pembunuhan, atau mungkin pelecehan. Itu biasanya adalah melibatkan orang-orang yang ada di dekat dia, orang yang dekat dengan dia. Baik Ibu, lantas apa sih Bu pemicu terjadinya ruda paksa yang dilakukan oleh paman tiri dan ayah kandung ini? Ya, kalau menurut saya itu sebenarnya kompleks ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasannya itu dia nafsu, nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu kompleks. Besar kemungkinan ayah atau paman ini biasanya tiap orang itu kan memiliki kebutuhan untuk menyalurkan seksualnya ya. Karena kalau tidak disalurkan itu biasanya menimbulkan agresivitas ya. Dia menjadi tidak nyaman dan lain-lain, apalagi kalau orang ini sudah berkeluarga. Nah, cara yang ditempuh dia itu beragam. Ketika dia melihat kesempatan atau melihat peluang, itu mungkin anaknya, karena mungkin dilihatnya anaknya tumbuh besar, kok sepertinya cantik, ranum dan lain-lain. Nah, dia akhirnya melampiaskan kepada orang-orang yang terdekat dengan dia dan dianggap itu adalah cukup lemah, ya. Jadi biasanya kenapa pada anak-anak itu dianggap sebagai orang yang cukup lemah, sehingga dia mampu untuk melakukan tindak perkosaan, dan biasanya orang-orang di seputar dia itu merasa tidak yakin, nggak mungkin bapakmu memperkosa, nggak mungkin ommu memperkosa, nggak mungkin. Nah, dari kata-kata ini kan biasanya yang lebih dipercaya itu adalah orang tua ya, orang tua, sehingga justru anak lebih lebih double ya masalahnya ya. Dia sudah diperkosa, kemudian dia mengadu pun kepada keluarga terdekat, ternyata juga tidak dipedulikan. Terus kemudian kalau yang saya lihat dan saya amati, orang tua ini tidak kompeten memiliki pekerjaan yang bagus ya, sehingga akhirnya apa? Ketika tidak memiliki kemampuan secara finansial, biasanya kan orang ini ketika nafsu seksualnya udah muncul, itu kalau dia punya duit itu mungkin ke PSK atau mungkin ke orang lain. Tetapi karena dia tidak punya duit, seringkali yang saya lihat, nah itu cari yang gratisan. Yang gratisan siapa? Ya anak-anak yang memang rentan. Nah nih, sehingga apa? Ya memang harusnya kalau menurut saya ya orang-orang di sekitarnya itu aware ya. Kenapa kok dia diem? Kenapa kok dia berubah? Kenapa kok dia anxiety?
Nah, itu harusnya seputaran kita juga harus bertanya, termasuk gurunya. Karena ketika dia orang tua atau orang-orang terdekat melakukan tindak perkosaan, itu saya yakin kok perilakunya akan berubah anak itu. Kecuali kalau dia tidak bermasalah atau disabilitas ya, orang yang tidak berfungsi dengan baik tumbuh kembangnya itu. Tetapi kalau dia memiliki tumbuh kembang yang bagus, yang normal, itu mesti dia merasa tidak nyaman gitu. Lalu Ibu Retno, mungkin dari sisi korban nih, apa saja sih Bu dampak psikologis yang akan dialami oleh korban sendiri? Ya, ini beragam ya dampak psikologisnya ya. Biasanya pada korban itu kalau orang-orang sekelilingnya tidak peduli, itu biasanya akhirnya dia hopeless, kehilangan harapan, sehingga akhirnya tidak percaya dengan orang-orang terdekat dia. Makanya biasanya kan kasus ini terkuak itu ketika ada orang lain yang turut intervensi sehingga dia mampu terbuka dengan baik gitu ya. Tetapi kalau dia cerita misalnya nih ke ibunya atau ke kakaknya, atau kadang-kadang karena dianggap aib, ini justru disembunyikan dan ya sudah, akhirnya bisa diperkosa berkali-kali. Karena kalau menurut saya, selama kita tidak bicara, speak up ya, selama kita tidak ngomong, kejahatan itu akan tetap ada gitu. Makanya kalau menurut saya ya, korban harus diajari terutama di sekolah tentang edukasi seksual, mana bagian tubuh yang tidak boleh untuk dipegang, siapa saja yang tidak boleh memegang. Terus kalau misalnya sudah ada yang berani memegang, apa yang harus dilakukan? Ini kan harus harus diajarkan. Karena kalau tidak diajarkan, orang akan menjadi bingung. Nah, menurut saya sekolah ini memiliki fungsi yang cukup penting. Supaya apa? Supaya mampu untuk menunjukkan, ini loh salah, ini loh benar, ini loh yang baik, ini loh yang tidak baik, sehingga dia ngerti, oh ternyata bapak saya ini kurang ajar ya, seperti ini. Karena saya rasa setiap orang itu kan memiliki nafsu seksual ya. Tiap orang yang normal itu memiliki nafsu seksual, hanya pelampiasannya itu kan harus dalam koridor yang bisa diterima, harus ada adab lah, disitulah kepada siapa dia diperbolehkan, kepada kepada siapa saja dia bisa untuk melakukan itu, sehingga tidak sembarang orang gitu ya. Walaupun kita mengalami mungkin kesulitan, kan sebenarnya banyak hal ya yang bisa dilakukan ketika nafsu seksual itu mungkin sudah tidak terbendung. Baik Ibu, sebagaimana yang diketahui kan kalau korban saat ini berada di rumah aman di bawah naungan UPTD PPA nih Bu. Mungkin langkah-langkah apa saja sih Bu pemulihan psikologis terhadap korban nantinya? Ya, ini menurut saya sudah tepat. Jadi harusnya dia diambil, ditaruh di rumah aman, sehingga dia ada waktu untuk istilahnya bernafas. Nah, dia tahu bahwasannya keluarganya itu bermasalah, sehingga dia perlu untuk melakukan penyembuhan diri sendiri. Ketika di rumah aman ini, mungkin orang-orang yang terlibat di situ itu tidak usah semuanya, karena ditanyai berulang kali itu juga menyakitkan. Misalnya si A bertanya, si B bertanya, si C bertanya, kok bolak-balik bertanya. Harus ada dong langkah-langkah konkret ketika menghadapi ini. Ini kan sebenarnya harus ada loh ya, langkah-langkah ini. Misalnya anak ini ketika di rumahnya sudah tidak aman, apa yang harus dilakukan? Ya kan? Tidak mungkin kita mengembalikan kepada bapaknya. Kemudian kita juga bisa memanggil kepada orang-orang yang mungkin ibunya, mungkin siapa yang dianggap cukup bisa untuk nanti dipulangkan, karena nggak mungkin dia di PPA terus-menerus di rumah aman, karena nanti kan ada batas waktunya itu. Terus kemudian selanjutnya perlu dilakukan pemulihan psikologis. Nah, pemulihan psikologis ini bertahap. Jadi pemulihan psikologis ini ketika ditanya kenapa bisa seperti ini, kenapa kamu kok mau. Nah, itu kan kita untuk melihat bahwasannya mungkin ayahnya tidak bisa dilarang, tetapi kan dia harus diberikan kemampuan untuk
menolong dirinya sendiri, ya kan? Harus bisa untuk menolong dirinya sendiri. Karena bagaimanapun yang bisa menolong adalah diri kita. Kalau kita berharap ini orang tua, nggak mungkin. Tendang saja, misalnya bapaknya lari. Nah, itu harus diajarkan, keterampilan-keterampilan yang perlu diajarkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini perlu maju ke dalam wilayah hukum. Kenapa? Anak-anak ini, saya lupa ya, 15 tahun kalau tidak salah ya. Nah, kalau dia orang yang terdekat itu biasanya ditambah itu sepertiga ya, 20 tahun. 5 tahun, 15, 5 tahun. Nah, ini apakah kita nanti justru akan berhadapan dengan pasal karet? Nah, ini kan ketika dia sudah di rumah aman, itu juga perlu visum untuk pembuktian. Apakah benar karena karena perkosaan itu sehingga itu tadi ya, visum itu berbunyi dia terkena benda tumpul sehingga fix dia memang benar untuk diperkosa. Namun pada anak-anak yang mengalami trauma itu juga langkahnya cukup berat, karena anak-anak seperti itu biasanya sangat ketakutan untuk melangkah ke depan, dan justru kadang-kadang karena merasa dirinya sudah rusak, itu kadang-kadang dia justru bisa larinya menjadi PSK. Itu ada kasus yang saya temuin seperti itu. Kenapa? Dia merasa tidak ada yang bisa menerima dia. Dia merasa bahwasannya dirinya sudah kotor. Dia merasa bahwasannya apalagi yang harus saya lakukan. Nah, ini perlu berhati-hati. Gitu. Baik Ibu Dona, terakhir harapannya untuk kasus rudal paksa yang marak di Lampung ini bagaimana Ibu? Ya, harapan saya seharusnya kita melihat pada data, pada fakta. Harusnya semakin lama semakin turun. Jadi perlu untuk ngobrol bareng kalau menurut saya. Apa sih caranya supaya untuk mengurangi atau menurunkan kasus-kasus perkosaan? Saya lihat beberapa kasus yang saya tangani itu, yang pertama biasanya orang tuanya itu tidak memiliki pekerjaan yang kompeten. Terus kemudian yang kedua, rumah itu kadang-kadang hanya 2 kali 3 ya, dia mandi buka baju di situ, mandi juga kelihatannya. Bagaimana itu tidak merangsang? Jadi harusnya ada mana yang disebut dengan rumah yang sehat, itu kan, sehingga ada batasan, ada limitasi antara anak dengan orang tua. Nggak bisa dalam satu rumah itu satu kamar, ya kan, satu kamar tidur. Artinya ya semuanya bisa melihat dengan jelas. Nah, ini mungkin ketika mau melakukan perkawinan itu sudah mungkin ada edukasi. Di mana? Nah, mungkin di pengadilan agama, ya, di pengadilan agama. Tetapi ini juga modelnya juga harus hati-hati. Jangan sampai kita seolah-olah tidak membolehkan orang untuk menikah, tidak membolehkan orang untuk punya anak. Karena yang saya lihat itu sering ya, kamarnya 1, anaknya 3, pekerjaannya nggak kompeten, terus kemudian anak-anaknya itu kadang-kadang malah justru mental retardasi. Apa yang bisa kita harapkan dari keluarga yang seperti ini? Dia tidak memiliki kemampuan, dia sulit akan menerobos. Sehingga ya mungkin itu kalau menurut saya duduk bareng, dan ya kita ketika membicarakan ya sesuatu yang sensitif agama itu kita perlu berhati-hati. Itu tidak bisa, wah ini nggak boleh, ini boleh. Nah, kita lihat aja, misalnya anak umur, kan sering ya anak umur 15 tahun dikawinkan. Apa yang bisa kita harapkan dari anak umur 15 tahun yang dikawinkan gitu. Kemudian bekerjanya itu kadang-kadang saya lihat juga semrawut. Kita kan artinya tidak menyelesaikan masalah ini dari dari hulu. Dan sebenarnya apa loh persoalannya? Kenapa kok bisa muncul perkosaan pada orang-orang terdekat? Kenapa sih kok korbannya itu kadang-kadang diam? Ini kan mungkin ya panjang lah, karena memang terus terang kalau menurut saya kesehatan mental akhir-akhir ini banyak yang memburuk. Banyak kasus bunuh diri, banyak kasus perkosaan, banyak kasus orang-orang itu berlaku seenaknya.
sehingga aturan-aturan itu semuanya dilanggar gitu. Itu saja. Baik Ibu Retno, terima kasih banyak atas insight-nya, sangat berguna bagi kami. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Saya tutup ya Mbak ya. Oke, baik. Ya.